Ibda binafsika. Mulailah dari dirimu sendiri. Kalau kita tidak mampu untuk memulai dari diri kita sendiri, tidak mampu memilih dari diri kita sendiri, ini menjadi berat. Kapan itu? Dan bagaimana caranya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, kita masih diteguhkan keimanan, keistiqomahan kita. Sudah memasuki insya Allah hari kelima ya kita, insya Allah dalam tema ini. Yang tema ini insya Allah akan kita bahas bagaimana sebenarnya kita menjadikan Ramadan ini lebih baik, lebih berkualitas. Ibda binafsika. Mulailah dari dirimu sendiri. Banyak orang itu tidak mampu melakukan kebaikan karena belum mampu untuk memulai dari dirinya sendiri. Banyak orang itu memiliki rasa takut, khawatir, bimbang. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang baik karena memang tidak pernah mau memulai untuk berani melakukan kebaikan. Sebagai contoh, fitnah hidup kita ini yang paling berat adalah harta. Dalam kondisi seperti ini, ya, dalam situasi yang cukup berat, di tengah-tengah musibah wabah corona, banyak orang di PHK, banyak orang sulit makan. Fitnah yang terberat, harta. Lalu kapan kita ingin melakukan kebaikan di bulan Ramadan, di tengah-tengah musibah yang seperti ini, dan di tengah-tengah kita memiliki harta? Ingin Ramadan ini bermanfaat, ingin Ramadan ini mendatangkan keberkahan, ibda binafsika. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ada orang yang misalnya, biasanya dia selalu tidak pernah jujur. Dia selalu berbohong. Dia selalu mengucapkan ungkapan yang buruk, perkataan yang jelek. Lalu tiba-tiba datang bulan Ramadan. Dia ingin berubah, ingin mengubah apa yang ada dalam kehidupannya ini. Kapan dia bisa mulai? Maka dia dapat memulainya dari dirinya sendiri. Nah, disinilah sahabat muslim, seberapa jauh manfaat kehidupan kita dengan datangnya bulan Ramadan. Tentunya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita berpikir, bulan Ramadan ini datang untuk apa? Bulan Ramadan datang ini seperti apa yang harus kita lakukan? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, dalam firman Allah di dalam surah Al-Zalzalah pada ayat yang ke-7 dan ke-8 ini disebutkan, barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, sekalipun kebaikan itu sebesar darah, maka Allah akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, ya, sekalipun keburukan itu sebesar biji zarah, maka Allah pun akan melihatnya. Nah, di sini sebenarnya sahabat muslim, ukuran kebaikan dan keburukan itu kan ada pada diri kita. Kita mau melakukan yang baik atau kita mau melakukan yang buruk, itu pilihan hidup kita. Manusia itu dikasih pilihan. Dia mampu mengambil yang baik, dia menjadi orang yang baik. Dia mau berkumpul dengan orang baik, dia menjadi baik. Dia berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang buruk, dia menjadi buruk. Maka yang mengukur kebaikan dan keburukan itu dalam hidup kita itu hanya diri kita. Bukan siapa-siapa.
Contohnya, kita punya anak. Anak kita sekolahkan, kita besarkan, kita gabungkan, kita bentuk komunitasnya. Kalau yang kita lakukan semua ini pada posisi baik-baik, ini anak jadi baik. Tapi kalau dalam posisi anak ini disekolahkan yang tidak baik tempatnya, bergaulnya dibiarkan juga pada pergaulan yang tidak baik, dia mengambil sesuatu, memakan sesuatu, membeli sesuatu juga yang kurang baik, yang tidak baik, ini nanti menyebabkan ini menjadi tidak baik. Dari sini sebenarnya Ramadan ini akan kita apakan? Mau dibuat seperti apa manfaat yang ada dalam kehidupan kita di bulan Ramadan? Ibda binafsika. Mulailah dari dirimu sendiri. Kalau kita tidak mampu untuk memulai dari diri kita sendiri, tidak mampu memilih dari diri kita sendiri, ini menjadi berat. Kapan itu? Dan bagaimana caranya itu? Ya tentunya dari diri kita. Kalau diri kita tidak bisa melihat siapa kita sebenarnya, celaka kita. Halakam ru'un man lam ya'rif qadrah. Celakalah seseorang yang tidak mengetahui ukuran dirinya, yang tidak mengetahui batasan dirinya. Ini orang itu menjadi orang yang celaka. Nah, bagaimana kita dapat melakukan sebuah perubahan? Bagaimana dapat perubahan itu bermanfaat untuk hidup kita, dan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk mendatangkan manfaat di tengah-tengah kemuliaan Ramadan. Ibda binafsi. Ya, ada beberapa cara. Yang pertama, kita dapat menata niat kita untuk melakukan itu dan memulai dari diri kita sendiri. Maka mulailah kebaikan yang dapat kita lakukan dari diri kita sendiri. Kapan kita bisa melakukannya? Bagaimana cara kita melakukannya? Seperti apa seharusnya kita melakukannya? Lakukanlah dari diri kita sendiri. Yang kedua, jangan pernah kita berpikir ini berat. Jangan pernah kita berpikir ini susah, sulit. Jangan pernah kita berpikir kita tidak mampu. Katakan mampu. Fitnah terberat itu adalah harta. Kita tidak mampu untuk mengeluarkan harta kita. Katakan kita mampu. Di tengah wabah corona seperti ini, keluarkan sebagian dari yang kita miliki. Kalau tidak punya harta, keluarkan dari apa yang kita tidak punya. Kita punya tenaga, kita punya pikiran, ide, gagasan, keluarkan. Kita mampu. Fisik kita lemah, kita sakit, kita bisa. Kerjakan. Itu sebenarnya. Yang dapat kita kerjakan sekarang, itulah yang kita lakukan. Yang ketiga, kapan kita memulainya? Tidak ada batas waktu. Do it now. Lakukan itu saat ini. Jadi kalau ada kebaikan untuk kita lakukan, apalagi memotivasi diri kita untuk melakukannya di bulan Ramadan, segeralah lakukan itu. Badiril fursata wahdar fautaha. Kata bijak menyebutkan badir al-fursah. Cepat-cepatlah. Segeralah. Lakukan dengan cepat. Kesempatan yang indah. Al-fursah. Kesempatan yang baik. Jadi kalau ada kebaikan, kejar, tangkap, cepat. Jangan diundur. Saat ini kebaikan banyak yang bisa kita lakukan. Membantu orang-orang yang susah. Meringankan orang-orang yang saat ini terbebani dengan musibah corona. Mengingatkan, menyadarkan orang-orang yang tidak mau sadar di tengah-tengah wabah. Lalu kita putus mata rantai corona ini. Nih, kapan kita mulai? Sekarang. Do it now. Wahdar fautaha. Dan takutlah kita kehilangan fursah itu. Takutlah kita kehilangan kesempatan baik untuk melakukan kebaikan itu. Nah, Ramadan menjadi momentum kebaikan. Ramadan menjadi momentum untuk menebar siapapun yang dapat kita ajak untuk mencari kebaikan. Ramadan dijadikan momentum untuk melatih kualitas diri kita
menjadi orang-orang yang berkualitas dan semakin lebih baik dalam kehidupannya. Ramadan mengangkat derajat kita agar Ramadan 1400 sekian, 401, 41, 42, 43, 44 semakin meningkat, bukan menurun. Itu momentum yang terbaik. Nah, kapan dan seperti apa kita bisa memulainya? Segeralah lakukan kebaikan selama itu memang membentuk kualitas kepribadian kita. Ayo sahabat muslim, seperti apa Ramadan ini bermanfaat? Bagaimana Ramadan ini berkualitas dan bermartabat? Mari sama-sama kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai untuk mensegerakan melakukannya kapanpun kita bisa. Dan jangan lupa, tidak mengolor-ngolor, tidak memundurkan sebuah kebaikan, tapi do it now. Lakukan itu kapan kita bisa mengerjakannya. Semoga sahabat muslim dimanapun berada dapat melakukan kebaikan dari aktivitas Ramadan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan lupa, berdiskusilah kita di tengah-tengah kesulitan hidup kita saat ini pada kolom YouTube kami. Jangan lupa subscribe untuk kebaikan dan sumber dakwah, menebar kebaikan untuk tetap istiqamah. Dan yang lebih terpenting, sampaikan kebaikan yang sudah ada yang dapat kita pelajari saat ini menjadi jariyah ilmiah, jariyah fikriyah, menjadi keterlanjutan ilmu, keterlanjutan pemikiran yang kita sebar karena kita bervisikan untuk menebar setiap kebaikan apapun yang dapat kita lakukan.